Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eranisa Indriana Safira dengan NIM 200321100004. Di sini saya dari kelas Agribisnis A akan menyampaikan dan memaparkan terkait program penyuluhan pertanian yang dapat dilakukan dalam pengembangan produksi hingga pemasaran komoditas melati yang ada di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Tugas ini saya lakukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah penyuluhan pertanian, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat untuk kalian semua. Keep on watching guys. Melati atau Jasminum sambak merupakan salah satu jenis tanaman florikultura yang memiliki potensi untuk dikembangkan baik untuk memenuhi kebutuhan pasar di domestik maupun ekspor. Di Indonesia, melati dikenal sebagai puspa bangsa, dengan bunga yang putih bersih dan memiliki aroma khas yang sangat harum, menjadikan melati sebagai komoditas yang spesial. Melati banyak digunakan sebagai bahan roncean untuk rangkaian atau dekorasi maupun sebagai aksesoris pengantin tradisional. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan pengawangi teh dan minyak atsiri, sehingga melati banyak dibudidayakan terutama di daerah sentra. Melati termasuk tanaman perennial yang usia pertumbuhannya lebih dari setahun. Sistem perakaran adalah akar tunggang yang bercabang dengan cabang tersebut menyebar ke segala arah hingga kedalaman 40 hingga 80 cm. Batang melati berwarna coklat dan berkayu, berbuku-buku dan bercabang hingga terlihat seperti merumpun. Bunga melati berbentuk seperti trompet. Susunan mahkotanya ada yang tunggal ataupun bertumpuk dan mempunyai aroma wangi meskipun ada jenis yang tidak memiliki aroma wangi. Di Indonesia, jenis melati yang sering dijumpai adalah jenis melati putih atau Jasminum sambak dan melati gambir atau Jasminum officinale. Potensi melati untuk usaha agribisnis cukup besar, memiliki rata-rata produksi per hektar per hari sekitar 16,2 kg dengan kisaran 5-20 kg. Baik, jika sebelumnya telah dijelaskan terkait apa itu komoditas melati, di sini saya akan menjelaskan terkait potensi komoditas melati di salah satu daerah di Kabupaten Bangkalan, yaitu Kecamatan Burneh, yang mana kita tahu bahwa komoditas melati itu sendiri memiliki peran yang penting dalam memajukan sektor pertanian di Indonesia. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait kondisi umum dari Kabupaten Bangkalan, tepatnya di Kecamatan Burneh itu sendiri. Kabupaten Bangkalan menghasilkan komoditi melati Rato Epu dan terpilih sebagai salah satu tanaman hias unggulan Jawa Timur dengan areal terluas di Desa Tunjung, Kecamatan Burneh. Kecamatan Burneh merupakan sentra bunga melati yang ada di Kabupaten Bangkalan dengan jumlah tanaman melati yang ada di daerah ini yaitu sebanyak 2.016.780 pohon. Jumlah yang sangat fantastis dengan total produksinya mencapai 20.212.800 kg. Dan dengan areal ini dan juga total produksi yang dihasilkan, maka produktivitas yang dimiliki oleh komoditas melati di Kecamatan Burneh itu sendiri sebesar 0,60 setiap pohonnya. Kita tahu bahwa dalam setiap mengembangkan sektor pertanian, baik itu di komoditas melati khususnya, tentu terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat jalannya pengembangan potensi dari komoditas melati itu sendiri. Dan untuk di Kecamatan Burneh sendiri, permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu diantaranya yang pertama terkait pemasaran atau harga. Harga melati yang tidak bisa diprediksi dan sangat berfluktuatif ini menghambat pengembangan produksi dari komoditas melati di Kecamatan Burneh, karena harga melati sangat tergantung oleh musim dan juga banyak sedikitnya melati yang dibutuhkan oleh konsumen. Secara umum harga melati di musim kemarau akan lebih mahal dibanding di musim hujan. Selain itu, kendala pemasaran lainnya adalah bahwa harga selama ini sangat ditentukan oleh para pengepul dan petani tidak mempunyai atau lemah dalam kekuatan menawar. Hal ini yang menjadi penghambat para petani dalam mengembangkan potensi dan juga produksi untuk komoditas melati itu sendiri. Untuk masalah yang kedua di sini yaitu ada terkait musim, di mana pasokan bunga melati dipengaruhi oleh musim kemarau atau musim hujan, yang mana jika musim kemarau maka pasokan bunga melati akan berkurang.
dan apabila musim hujan, pasokan melati akan banyak. Kemudian untuk masalah yang ketiga yaitu terkait budidaya, permasalahan yang banyak dialami oleh para petani. Kendala dalam budidaya atau usaha tani tanaman melati adalah masih sulitnya penanganan ulat atau hama yang menyerang tanaman, yang mana akibat dari serangan ulat ini pohon menjadi sulit berbunga, bahkan kemungkinan terburuknya akan mati. Dan terkadang petani di Kecamatan Borneo ini pasrah dan tidak bisa berbuat banyak karena mereka sendiri masih belum mengetahui terkait cara-cara untuk menangani hama ulat tersebut. Sebenarnya sudah banyak atau sudah ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah setempat, di mana yang pertama terdapat kebijakan dalam Surat Keputusan Nomor 515 per KPTS per SR 120/12/2005 oleh Menteri Pertanian yang menyatakan bahwa varietas bunga melati menjadi produk unggulan di Kabupaten Bangkalan diberi nama Ratu Epu. Jadi melati di Kabupaten Bangkalan ini memiliki ciri khas nama yaitu melati Ratu Epu. Kemudian kebijakan yang kedua, di situ terdapat kebijakan rencana strategis atau Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan tahun 2018 sampai 2023. Yang mana dalam kebijakan atau rencana kebijakan ini dikatakan bahwa melati Ratu Epu menjadi salah satu flora yang menjadi andalan Kabupaten Bangkalan dan juga komoditas melati ini dilindungi oleh pemerintah. Yang mana dalam program pengelolaan tanaman hortikultura, upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan menargetkan Bangkalan akan mencapai produktivitas melati mencapai 1,1 kg per meter persegi pada tahun 2023 mendatang. Dan berdasarkan permasalahan dan juga kebijakan-kebijakan yang dibuat tadi, tentu perlu adanya solusi dan juga program-program penyuluhan yang dapat menunjang keberlangsungan sektor pertanian agar bisa lebih maju ke depannya. Yang pertama, solusi yang dapat diberikan yaitu terkait peningkatan peran petani wanita, yang mana kegiatan agribisnis di Kecamatan Borneo ini sangat potensial untuk pengembangan sumber daya wanitanya. Peran wanita dalam budidaya, panen, pemasaran maupun merangkai bunga itu cukup besar. Begitu juga akses terhadap pendapatan yang diperoleh. Dan berdasarkan solusi ini, maka program penyuluhan pertanian yang dapat diberikan yaitu dengan melakukan penyuluhan maupun pendampingan secara intens bagi para petani wanita. Salah satunya yaitu dengan melakukan program turun lapang untuk mempraktekkan atau mendemonstrasikan proses budidaya hingga pemasaran secara langsung pada para petani. Yang mana dalam hal ini media yang dapat digunakan yaitu berupa media video, yang mana video ini merupakan media visual yang menampilkan proses pembudidayaan hingga pemanenan. Hal ini diupayakan dapat lebih mudah diserap oleh para petani wanita. Kemudian setelah itu, para penyuluh juga dapat mengajak para sasaran wanita tani untuk turun lapang dan mempraktekkan apa-apa yang sudah ditampilkan dalam video sebelumnya dan terus mendampingi hingga proses berakhir. Namun dalam proses pendampingan ini tentu kita harus menciptakan para petani yang mandiri dan tidak ketergantungan dengan para penyuluh, sehingga nantinya dapat menciptakan kegiatan produksi komoditas melati dengan lebih baik lagi tanpa berhenti di tengah jalan. Kemudian solusi yang kedua, di sini terdapat solusi untuk penguasaan terhadap teknologi, yang mana dengan adanya produsen yang dapat lebih menguasai perkembangan teknologi ini seperti bersosial media dapat memperluas jumlah penjualan ronce melati, yang mana ronce melati itu sendiri merupakan salah satu bentuk pengolahan dari produk komoditas melati itu sendiri. Kita sebagai generasi muda, yaitu sebagai pelaku petani milenial, hendaknya juga dapat diberdayakan dalam hal ini. Karena dalam hal penguasaan teknologi, maka generasi muda lah yang sudah seharusnya berperan penting dalam keberlangsungan pertanian mendatang. Adapun program penyuluhan yang dapat dijalankan yaitu melakukan proses pemberdayaan generasi milenial melalui sistem pendekatan dan praktek pemanfaatan teknologi. Sekarang sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memberikan ilmu secara
sukarela seperti dengan pengadaan webinar. Pengadaan webinar bagi para generasi muda atau petani milenial ini sangat diperlukan untuk membuka wawasan lebih luas para petani milenial untuk mengembangkan komoditas pertanian yang ada di daerah setempat. Dalam hal ini, generasi muda di daerah setempat yang memiliki potensi digiring juga diarahkan untuk melakukan pendampingan sebagai bentuk pemberdayaan generasi muda, yang mana generasi muda atau petani milenial ini yang akan menyerap informasi dan nantinya akan mentransfer ilmunya atau membagi apa yang sudah didapat kepada para pelaku pertanian yang belum melek teknologi. Seperti yang kita tahu bahwa para pelaku pertanian masih didominasi oleh umur lanjut usia. Kemudian solusi yang ketiga yaitu penekanan terhadap biaya output. Penekanan biaya input maupun output ini dilakukan dengan menekankan biaya output juga input dari proses produksi, sehingga pangsa pasar yang tinggi dapat seimbang dengan keuntungan yang diperoleh oleh para produsen komoditas melati di Kecamatan Burneh. Penyuluhan merupakan bentuk pendidikan non-formal yang mana dengan adanya penyuluhan dapat menciptakan petani yang berpendidikan sesuai dengan bidangnya. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga perlu dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dalam mengelola potensi yang ada di daerahnya. Namun yang ingin saya tekankan di sini yaitu terkait solusi dalam penggunaan teknologi untuk meningkatkan produksi dan juga pemasaran pada komoditas melati di Kecamatan Burneh. Salah satu penggunaan teknologi dalam produksi maupun pemasaran komoditas melati ini dapat dilakukan dengan memberdayakan generasi muda yang sudah melek teknologi untuk dapat melakukan sistem promosi pada media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan sebagainya, yang mana promosi ini merupakan cara paling sederhana untuk memasarkan produk yang kita miliki di daerah setempat. Hal ini juga dapat membantu para petani sehingga petani tidak hanya bergantung pada harga jual yang ditetapkan oleh para pengepul saja. Dan itu juga di sini harus ada proses pembudidayaan dan juga upaya disertifikasi produk, sehingga produk tidak hanya diolah dengan produk ronce melati saja seperti yang banyak dilakukan, namun juga produk melati ini dapat dipasarkan dan dibuat seperti minyak siri, seperti teh melati dan sebagainya, yang mana disertifikasi produk ini dapat lebih menarik minat para konsumen untuk membeli produk yang kita jual atau yang petani jual kepada para konsumen. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait program penyuluhan pertanian yang dapat dilakukan untuk pengembangan komoditas melati di Kecamatan Burneh. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Stay safe and keep healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.